Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, untuk sesi ini saya akan menjelaskan turunan parsil, ya, turunan parsil. Ya. Pada dasarnya ini adalah pengembangan dari turunan, ya, turunan untuk fungsi satu variabel. Bagaimana kalau misalnya fungsinya adalah dua variabel. Namun demikian, kita mulai dulu dari konteks, ya, bagaimana idenya dimulai. Kalau misalnya kita mempunyai suatu permukaan, ya, suatu permukaan dengan misalnya rumusnya adalah ini, permukaannya ini adalah Z sama dengan f x, y, ya. Nah, kalau permukaan ini dipotong oleh sebuah bidang, ya, sebuah bidang ini yang warna kuning, ya, dipotong oleh sebuah bidang yang berwarna kuning, maka tentu hasil potongnya itu adalah sebuah kurva, ya. Jadi kalau kita gambar, ya, kurvanya adalah yang ini, ya, yang ini. Kalau dilanjutkan turun, ya, kemungkinan nanti, ya, ini terpotong kemungkinan ke sana, ya, iya, oke. Nah, karena ini sudah merupakan suatu kurva, ini dipotong oleh bidang X atau bidang Y. Ini dipotong oleh bidang Y sama dengan Y0, ya, Y tertentu. Oh, Y sama dengan 1. Ya, rupanya ini adalah Y sama dengan 1. Ya. Ya, Y sama dengan 1, ya. Nah, yang kita peroleh apa? Gambarnya di sini, ya. Jadi kita sudah lihat bahwa kurva hasil pemotongan oleh bidang Y sama dengan 1 adalah grafik yang berwarna biru ini, ya, grafik yang berwarna biru. Jadi benar-benar kalau misalnya Z sama dengan f x, y. Nah, kalau dipotong oleh Y sama dengan Y misalnya 1, maka Z ini kan sebenarnya hanya fungsi dari X, ya. Jadi f x, 1. Oke. Nah, karena dia hanya fungsi dari X, maka tentu turunan ke X-nya bisa dicari, ya, turunan ke X-nya bisa dicari. Ya, jadi dengan demikian, nah, ini bisa dicari ini, gitu. Turunan ke X-nya, ya. Biasanya turunan itu kan dibuat ini, notasinya ini dz, dx, gitu, ya. Sama dengan berapa? Notasi lain bisa ini, ya, f x, 1, tapi di sini ada x, ya. Jadi fx, ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian bisa juga ditulis begini. Jadi ada 3 notasi bisa, ya. df, d-nya bengkok, ya. dx. Nah, ini sama dengan berapa? Ya. Jadi banyak notasi yang diperkenalkan pada buku-buku. Nah, ini kasus yang berikutnya sama saja sebenarnya pada saat permukaan tersebut dipotong oleh bidang, ini bidang X sama dengan 1. Ya, jadi dengan demikian hasil pemotongannya itu merupakan kurva, ya, jadi kurva ini. Mata saya kurang jelas melihatnya ini. Iya. Oke, jadi itu hasil pemotongannya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya seperti ini. Oke. Nah, dua gambar ini menunjukkan apa? Nah, apa sebenarnya makna misalnya
ini turunan ke X. Ya, turunan ke X untuk kurva ini. Nah, tidak lain adalah gradien ya, gradien. Gradien garis singgung. Jadi ya misalnya di titik tertentu ya. Ya, di sini misalnya. Ya, kebetulan garis singgungnya ini adalah garis yang berwarna merah. Jadi turunan ke X-nya di titik itu adalah gradien ya, gradien garis singgung. Nah, sama juga ini. Jadi ini karena dipotong oleh X tertentu, maka ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah fungsi ya apa? Z sama dengan Y. X-nya sudah tertentu ya. Jadi F 1, Y. Oke. Jadi ini merupakan fungsi benar-benar fungsi Y saja. Jadi bisa kita cari apa? Ya boleh DZ, DY. Oke. Ya, jadi notasinya seperti itu. DZ, DY-nya berapa? Nah, boleh juga ini F. Ya, kemudian notasi yang kedua ini F tapi Y ya. FY. Nah, gitu. Berapa gitu dan seterusnya. Ya. Nah, nanti untuk proses menghitungnya saya kira sudah tidak terlalu sulit kalau Ananda semua telah mempelajari cara menentukan turunan di kalkulus dasar ya untuk fungsi satu variabel atau kalkulus 1. Ya. Ya, contohnya misalnya begini ya. Misalnya Z sama dengan misalnya X kuadrat Y ya ditambah X Y kuadrat ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari turunan pertama ke X ya, nah tentu kita menganggap Y-nya tetap ya, jadi Y-nya dianggap tetap atau sebuah konstanta ya. Nah, kalau ini X kuadrat Y kemudian Y-nya tetap, maka turunannya apa? Ya tentu yang diturunkan hanya X kuadrat ya, menjadi apa? 2X Y ya. Tambah. Nah, ini Y kuadrat tetap. Berarti X Y kuadrat turunannya apa? Yang diturunkan hanya X saja. X itu kan 1 ya. Turunannya 1 kali Y kuadrat. Oke. Ya. Sama saja. Kalau misalnya kita mau turunkan ke Y gitu. Nah, yang dianggap konstan adalah X-nya ya, sehingga oke. Ya, sehingga turunan X kuadrat Y adalah apa? Nah, yang dianggap konstan X kuadratnya. Berarti X kuadrat, nah, Y turunannya ya 1 ya. Ditambah, nah, turunannya X Y kuadrat. X-nya konstan. Jadi tinggal yang kita turunkan adalah Y kuadrat. Berarti X kali 2Y. Ya, tinggal disederhanakan misalnya ini menjadi X kuadrat tambah 2XY. Ya. Turunan berikutnya, turunan kedua bisa dan seterusnya. Nah, ini misalnya dz dx kita turunkan lagi ke Y. Ya, maka kita menulis notasinya begini. Nah, D kuadrat Z. Nah, karena dz dx-nya sudah, berarti tinggal diturunkan ke Y ya. Oke, jadi nah ini mana tadi? Oh ya. Nah, ini yang kita turunkan ya ke sini. Nah, itu diturunkan ke Y, berarti 2XY. Nah, diturunkan ke Y, berarti X-nya konstan toh? Ya, diturunkan ke Y, X-nya konstan berarti tetap 2X kali 1 ya. 2X kali 1. Nah, kemudian X-nya konstan ini 1 kali Y kuadrat tinggal 2Y. Iya. Nah, jadi hasilnya adalah 2X
plus 2y. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini, yang dz dy diturunkan ke x, ya. Nah, dz dy diturunkan ke x. dy d kuadrat ya. dy dx. Ya, tinggal kalau kita turunkan ke x berarti kan apa? X kuadrat menjadi 2x ya. Ini ya maksud saya. Kemudian 2xy ya, ini menjadi apa? Diturunkan ke x. Ya. Nah, diturunkan ke x berarti y-nya konstan, tinggal x-nya diturunkan menjadi 1 ya, berarti tinggal tambah 2y. Iya. Oke. Nah, rupanya kelihatan sama ya. Kelihatan sama. Turunan kedua ke x lalu ke y, dan ke y lalu ke x. Nah, tetapi hal ini sebenarnya tidak berlaku secara umum ya. Ini nanti Ananda bisa cari apa syaratnya ya, apa syarat fungsi yang turunan keduanya, turunan parsilnya itu sama ya. dz, d kuadrat z, dx, dy itu akan sama dengan d kuadrat z, dy, dx. Ya. Oke, baik Ananda. Nah, apa sebenarnya hubungan antara grafik fungsi dengan grafik dari turunan parsilnya ya? Turunan parsilnya. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan berikan dulu satu kita kembali dulu ke fungsi, turunan dari fungsi satu variabel ya. Anda masih ingat misalkan ada grafik seperti ini mau diperbesar sedikit ya hurufnya ya. Waduh ya, misalkan grafiknya begini ya, y sama dengan misalnya fx. Nah, fx ya. Nah, ini grafiknya kurang tepat ini. Oke, ini salah. Nah, kalau misalnya kita mau menggambar grafik turunannya ya, jadi misalnya ini seperti ini. Yang kita mau gambar misalnya y sama dengan f aksen x. Nah, bagaimana menggambarnya? Ananda masih ingat turunan pertama itu kan gradien ya, gradien. Jadi pada saat titiknya misalnya di grafik itu di sini titik ini, maka garis singgungnya kan begini ya. Nah, garis singgungnya itu apa? Kalau dari kiri ke kanan, itu mendaki, kelihatan mendaki. Jadi garis singgungnya itu gradiennya positif. Jadi di titik ini gradiennya positif ya. Ya, positif. Nah, kita tidak tahu lah ini titik 0. Nah, tetapi yang paling bawah ini juga positif karena lebih curam ya mendakinya ke atas. Nah, tetapi nilai positifnya lebih besar. Sehingga di titik, katakanlah nilai positifnya misalnya nilainya di sini ya, turun. Iya. Nah, kemudian yang titik yang di sini nilai positifnya lebih kecil. Ya. Kalau di titik 0 sudah lebih positif tapi lebih kecil lagi gitu. Ya, jadi kemungkinan begini. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya di titik puncak ya di sini titik puncak ini gradiennya 0 ya. Ya, ini gambar saya kurang bagus ini. Gradiennya 0 gitu.
Ya, gradiennya 0 karena dia mendatar. Jadi di titik ini turunan pertamanya 0 gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau di titik ini kan sudah mulai menurun gitu. Ya, negatif. Berarti nilainya ini sudah turun gitu. Ya. Ini. Jadi kalau digambarkan grafik kira-kira ya, kira-kira grafik turunan pertamanya adalah seperti ini. Ya. Ya, kalau dilanjutkan ya. Ya, jadi Ananda sudah bisa lihat perbedaannya ya. Saya bedakan dulu. Ya. Nah, kalau yang di atas, nah ini kemudian yang di bawah ini, yang di atas hitam, kita berikan ini merah ya. Ya, gitu. Oke. Ya, jadi yang merah itu adalah grafik dari turunan pertama fungsi. Jadi seperti itu Ananda. Tetapi ingat, kita itu mulainya dari kiri ke kanan, bukan dari kiri ke kanan sebenarnya, dari negatif ke positif. Ya, jadi dari negatif ke positif. Nah, ini untuk fungsi satu variabel. Nah, kita coba-coba berlatih ya, berlatih melihat bagaimana kalau fungsinya dua variabel. Coba, mungkin di sini. Oke, oh iya ini ada gambarnya. Ya, baik. Nah, gambar yang atas ini. Ini adalah grafik f, ya, grafik fungsi f-nya. Nah, kemudian gambar yang ini adalah grafik turunan pertamanya, ya, grafik turunan pertamanya. Nah, coba kita lihat Ananda semua ya. Kalau turunan pertama ke X itu artinya grafik ini kita memandang Y-nya konstan. Ya, jadi katakan kalau Y-nya konstan, Y-nya konstan. Oke, ini nah ini Y berarti kalau konstan katakanlah Y sama dengan 2 ya. Oke, jadi ini. Ya, ini Y sama dengan 2. Nah, tentu gambarnya grafiknya di atas yang mana? Ini mata saya sudah apanya saya pakai? Oke, kayaknya gambarnya di sini ya. Oke, ini saya buat merah. Ya, oke, kalau jadi kalau kita melihat di titik ini, ya, ingat kita bergerak dari negatif ke positif. Jadi kita bergeraknya ini kan dari min 2 ya, dari min 2 ini. Jadi tentu kita kalau di grafiknya ya menurun begini gitu. Ya, jadi dengan demikian karena dari negatif ke positif grafiknya itu menurun, maka gradien garis singgungnya juga negatif. Nah, sehingga pada gambar turunan pertama X, titik yang ini itu apa? Nilainya di sini turunan pertamanya adalah apa? Negatif ya. Negatif berapa? Nah, rupanya negatif, ini dasarnya negatif 20. Ya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, negatif. Nah, tapi negatifnya itu makin lama makin kecil. Pada saat titik di puncak bawah itu turunannya sudah 0. Ya, sudah 0. Jadi di tengah-tengah ini nilainya sudah 0 ya, yang ini ya. Ya, coba dilihat. Ya, bisa dilihat sebenarnya ini. Ya. Ya. Oke ya. Nah, ini sebenarnya menyiku begini ya. Oke. Ini sudah 0. Nah, kemudian di atas sesudah 0 itu mendaki ke atas, berarti turun pertamanya sudah nilainya positif. Ya, jadi ya. Jadi kalau kita gambar grafik turunan pertama untuk Y tertentu, nah seperti itu yang saya gambar. Nah, Ananda bisa lihat apa itu yang lain lagi ya, yang lain lagi ya. Nah, contoh misalnya pada Y sama dengan
Y sama dengan min 2 ya, yang ini. Ya, Y sama dengan min 2. Mudah-mudahan ya. Rupanya kalau Y sama dengan min 2, nah ini dari negatif ke positif dia begini ya. Ya. Jadi mendaki dulu baru turun. Mendaki artinya positif. Berarti nilainya positif dulu di sini ya. Ya, jadi ini ke sana nilainya positif, lalu turun ya, mendaki. Turun. Ya, turun sampai apa? Nah, gitu. 0, kemudian sampai ke bawah gitu. Ya, seperti itu. Jadi Ananda sudah bisa lihat bahwa grafik dari fungsi yang atas itu oleh komputer digambarkan menjadi grafik dari turunan pertamanya pada gambar di bawah. Ya, oke. Jadi Ananda bisa berlatih untuk grafik ini, grafik fx, fy ya, maaf. Ini mata saya kurang bagus ini. Ya, fy. Fy ini artinya turunan ke y, ya, turunan ke y. Dengan menganggap x-nya tetap. Ya, jadi kalau x-nya tetap, ya boleh Ananda dicoba-coba dulu di bagian-bagian yang misalnya x-nya berapa. Oke, saya hapus dulu ini. Oke. Nah, coba-coba kalau x-nya tetap. Ingat ini sumbu x ya di sini ya. Ini x. Nah, jadi dengan demikian kalau bidang yang paling depan itu x-nya berapa? X-nya sama dengan 2 ya. Ya, jadi bidang paling yang depan itu x-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat grafiknya dari y negatif ke y positif, saya berikan warna merah. Ini mudah-mudahan tidak salah ya. Mendaki ini kemudian lebih curam lagi gitu ke atas. Ya. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata di min 2 itu ini mendaki ke atas ya, berarti gradiennya positif. Kemudian ke atas masih positif, tetapi positifnya sudah nilainya lebih kecil sampai mendekati 0 gitu. Lalu mendaki lagi. Nah, coba-coba kita lihat di gambar turunan pertamanya pada saat y-nya min 2, dia positif ya. Min 2 y-nya positif. Oh, di sini. Ya, gitu ya. Nah, dia masih positif. Mendaki terus, dia masih positif. Sepertinya positif terus. Tetapi di bagian pada saat x-nya 1, ya, pada saat x-nya 1, dia mulai mendaki lebih curam lagi. Ya. Coba kita lihat. Jadi kalau begitu gambarnya apa? Ya. Oke, jadi gambarnya ya ini kita lihat positif, masih positif, tapi sudah menurun ya. Positif, ya, masih positif. Ini masih positif terus gitu, ya, masih positif, tetapi tidak mencapai 0 karena yang di atas itu kan rupanya ya tidak ada yang mendatar ya. Nah, jadi ini lalu mendaki lagi naik gitu, positif lagi. Jadi seperti itu ya Ananda ya. Oke, silakan Ananda bisa berlatih untuk mencocokkan ya. Jadi ini karena menggambarnya juga tidak mudah ini. Menggambar dari gambar fungsi ke gambar turunan pertama parsialnya. Ya, tetapi kalau kita menggunakan software, ini misalnya GeoGebra 3 dimensi, itu bisa terlihat gambarnya. Jadi silahkan Ananda. Oke Ananda sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini baru sampai menganalisis
kaitan antara grafik suatu fungsi dua variabel dengan grafik turunan pertama ke X atau turunan pertama ke Y. Nah, turunan kedua, turunan ketiga itu saya kira bisa dilihat perubahannya dari grafik turunan pertama menjadi grafik turunan kedua. Iya. Oke, saya kira cukup untuk saat ini dulu ya, Ananda. Terima kasih untuk perhatiannya.